Pada kehidupan sebelumnya, tepat hari ini, putraku meneleponku dan memberitahu bahwa dia membela menantuku dan tidak sengaja melukai preman yang mengganggu menantuku, lalu ditangkap dan dipenjara. Saudara, ada apa? Turut berduka cita. Tidak lama kemudian, aku diberitahu bahwa putraku tiba-tiba sakit parah di penjara dan meninggal dunia. Karena itu, aku melampiaskan amarahku pada menantuku. Ibu, Inilah yang menyebabkan tragedi di kemudian hari. Dasar pembawa sial, jika bukan karenamu, apakah putraku akan meninggal? Oh, putraku. Bagaimana aku sebagai ibumu bisa hidup? Ya Tuhan. Belakangan aku baru tahu, Ling-Ling, anakku tersenyumlah. si brengsek itu hanya berpura-pura mati, padahal di luar sana, dia menikah dengan wanita lain. Ibu. Aku Xiao Yu, istri yang baru dinikahi Chun Sheng. Xiao Yu. Jauh-jauh begini, kenapa kamu kembali sendiri? Di mana Chonseng? Kenapa anak nakal itu tidak menemanimu? Ibu? Chun Sheng membela teman perempuannya dan tidak sengaja melukai orang. Dia ditahan. Ini semua salahku, karena tidak bisa menahannya. Dia tidak dipenjara karena Xiao Yu. Kehidupan yang lalu, anak kurang ajar itu jelas-jelas bilang, dia dipenjara karena membela menantunya. Dasar anak durhaka. Xiao Yu, apa kamu masih ingat siapa nama teman sekolah perempuan itu? Sepertinya namanya sesuatu Ling. Ling-Ling, nak, tersenyumlah. Bagus. Bagus sekali Wu Chun Sheng. Bagus sekali tindakan kepahlawanannya itu. Dia benar-benar keturunan yang baik dari keluarga Wu kita. Bu, jangan marah. Chun Sheng juga bermaksud menyelamatkan orang. Nak, kamu tenang saja. Walaupun anak nakal itu ditangkap, tapi sekarang ada ibu. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Ayo, kita pulang. Ibu akan memasak untukmu. Chun Sheng bilang padaku, ibu mertua sangat membenci orang kota dan sangat sulit diajak bergaul. Tapi kelihatannya tidak begitu ya. Ayo Xiao Yu. Makan ini. Ayam betina ini sudah ibu pelihara selama 2 tahun penuh. Nutrisinya sangat tinggi loh. Terima kasih banyak, Bu. Dan juga sayuran liar ini. Ini sangat mahal di kota kalian. Ini pertama kalinya kamu datang ke rumah kami. Ibu juga tidak punya barang bagus. Hanya hasil hutan ini yang lumayan bisa disajikan. Ayam betina tua, yang seharusnya disisakan untuk bertelur, dan juga hasil hutan ini, dia Cepat pasti makan. bermaksud menjualnya. Tapi dia memberikannya khusus untukku. Xiao Yu. Kamu dan Chun Sheng sudah menikah. Ibu berpikir, mahar pernikahanmu ini, bagaimana prosedurnya? Ternyata ini yang ditunggu-tunggu. Chun Sheng tidak memberitahumu? Sudah diberikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dia benar-benar tidak bilang. Baiklah, di kehidupan sebelumnya, anakku yang kurang ajar itu membohongiku dengan mengatakan menantunya tidak memberikan mahar. Sekarang setelah kulihat, mahar itu kemungkinan besar dia gunakan untuk menghidupi wanita simpanan. Xiao Yu, tunggu aku sebentar. Ini ada 1 juta rupiah. Ambil ini. Bu, ini untuk apa? Ibu tahu, orang tuamu meninggal cepat dan kau hanya punya bibi yang pindah ke selatan dan tidak bisa dihubungi. Ibu tidak banyak sekolah,
Tapi mengambil keuntungan dari menantu, aku tidak akan melakukannya. Simpan saja uang ini. Jika kau ingin membeli camilan atau membuat perhiasan, kita punya modal. Bu, sungguh tidak perlu. Nak, kalau disuruh ambil ya ambil saja. Ayo, cepat makan. Sayurnya sudah dingin. Aku salah paham pada ibu mertuaku. Makanlah sepotong telur. Ternyata, dia menanyakan mahar karena dia ingin menggantinya untukku. Kau pasti menantu dari kota, kakak ipar Siuzen ya. Cantik sekali dirimu. Anda siapa? Kami semua adalah tetangga kakak ipar Siuzen. Ini kami petik dari kebun sendiri, tidak pakai pestisida. Manis sekali. Terima kasih. Sudah membawakan kami dari kota, krim salju. Krim salju? Krim pelembab. Aku juga ada. Terima kasih banyak atas buku-buku yang engkau bawa untuk anakku. Guru bilang, semua bukunya bagus loh. Terima ini. Kita kan tinggal di desa yang sama. Apa yang perlu disyukuri? Kakak ipar Siuzen sudah pulang ya. Aku harus bilang, kau benar-benar mendapatkan menantu perempuan yang baik. Betul-betul. Benar sekali bukan? Menantuku ini bukan cuma cantik, tapi hatinya juga baik. Dia bahkan belum kembali ke desa, tapi sudah bertanya-tanya, katanya mau bawakan kalian hadiah kecil. Dia ini masih baru di sini, kalian harus menjaganya dengan baik, ya? Tentu saja. Tentu saja. Kalau begitu, kami pamit dulu. Nak, kapan-kapan mampir ke rumahku ya? Main ke sini ya. Hati-hati di jalan. Bu, barang-barang itu jelas-jelas ibu yang siapkan. Kenapa bilang itu dari aku? Mama sudah tinggal di desa ini selama hampir separuh hidupku. Mama masih mengerti hal-hal seperti ini. Penduduk desa ini tidak jahat, hanya saja mereka suka bergosip. Ini kan hari pertamamu kembali ke desa, mereka sudah berbisik-bisik di belakang, mengatakan keluarga kita menikahi seorang nona manja dari kota, dan khawatir kamu akan sulit bergaul. Mama hanya meminjam namamu untuk memberi mereka sedikit hadiah, maka mereka tentu akan selalu mengingat kebaikanmu. Nanti jika ada yang berani menjelek-jelekanmu di belakang, mereka pasti yang pertama membantah. Hidup itu ya, harus membangun jembatan persahabatan. Mama sudah meratakan jalan ini untukmu, agar nanti saat kamu kembali ke desa, kamu bisa melewatinya dengan lebih lancar lagi. Ma, sebentar. Maaf, Anda sekalian siapa ya? Kami semua adalah orang tua dari Chansheng. Saya Bibi 2. Saya Bibi 3. Kami datang untuk memberimu hadiah penyambutan. Mari, silakan dibuka. Ini? Apa ini? Apa ini? Kenapa ribut-ribut? Dasar nona kota, memang manja. Belum pernah lihat anggur obat ya? Resep rahasia kesuburan dari leluhur? Minum ini. Dijamin kamu akan menggendong anak laki-laki yang gemuk. Ini terlalu menakutkan. Menakutkan. Tidak tahu terima kasih. Benar. Dulu kami, siapa yang tidak melewati hal seperti ini? Kamu saja yang istimewa. Melakoni persalinan bagi wanita itu, seperti induk babi melahirkan, bukan? Harus minum jamu penguat itu. Jangan. Sesuatu yang menantu perempuanku tidak ingin minum. Kalian berdua, orang tua renta berani memaksanya. Barang yang tidak ingin diminum menantu perempuanku, kalian berdua, orang tua ini berani memaksanya minum. Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Menantu perempuanku Chen Xiuzhen, kalian berdua tidak berhak untuk menentukan aturan. Dasar wanita tak tahu diuntung,
Nanti kalau menantumu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jangan menangis. Cih, apa kau lupa? Kau datang ke rumah kami, memohon-mohon untuk meminjam uang untuk anakmu, untuk membayar utang judinya? Kau memang melahirkan anak laki-laki, tapi apakah kau bahagia? Kau, Chan Tiujan, kita semua keluarga, mulutmu ini terlalu jahat. Jangan pura-pura jadi orang baik di sini. Ketika para penagih utang anaknya datang ke desa untuk menagih, bukankah kau yang menunjukkan jalannya? apa yang kau? Jangan dengarkan omong kosongnya. Setidaknya keluarganya hanya bermasalah satu orang, keluargamu bermasalah satu sarang. Anak sulung mencuri dan masuk penjara. Yang kedua ini, hanya menghabiskan harta. Lalu ada yang ketiga, dapat nilai 0, bodoh sekali. Kau, Keluargamu selalu ribut, masih ada waktu luang mengurusi perut menantuku. kau. Kalian pergi dari sini. Pergi. Awas kalau tidak kubunuh kalian. Pergi. Aku beritahu kalian ya, kalau kalian berani lagi memberikan ramuan terkutuk ini kepada menantuku, lihat saja, aku akan melawan kalian sampai mati. Xiaoyu, kamu jangan takut. Jika para penggosip ini berani mengganggumu lagi, sekali kulihat, sekali kuhajar. Ibu, aku baik-baik saja. Rumah ini, sebaiknya kamu jangan tinggal lagi. Maksud ibu, apa ya? Kamu sudah lihat sendiri kan gosip di desa ini. Ibu khawatir kamu terus tinggal di sini. Akan tersiksa. Bagaimana kalau ibu ikut ke kota bersamamu? Agar bisa menjagamu. Ternyata begitu. Meskipun beberapa hari ini aku akur dengan mertua, tapi kalau tinggal lama... Bu, ini, merepotkanmu sekali. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Merepotkan apanya? Lagi pula, sekarang Chun Sheng tidak di rumah. Kalau terjadi apa-apa padamu, tahu-tahu, kita berdua bisa saling menjaga. Ada benarnya juga. Kalau begitu, baiklah. Ibu berkemas, besok kita berangkat. Ayo, Bu. Oh, Ini kuncinya buatmu. Bu, kebetulan ada kamar kosong. Ibu tidur di kamar ini saja. Aku mau ke rumah sakit dulu, mengurus pekerjaan. Kalau ibu lapar, pergi saja ke restoran di bawah ya. Ada uang di dalam lemari. anak ini, pantas saja kurus begini. Kau sudah pulang. Ibu sudah membuatkanmu rebusan. Bu, mana rok yang kutaruh di sofa? Rok kotak-kotak. Sebuah rok kotak-kotak. Ini dia. Tadi sore saya lihat rok ini robek. Jadi saya langsung jahit sedikit. Ada apa? Apakah ibu kurang terampil sehingga merusaknya? Bagaimana kalau ibu belikan yang baru untukmu? Jangan menangis ya. Kamu Tidak. Jahitan ibu sangat bagus. Pola jahitan ini sungguh sama persis seperti jahitan ibu saya. Ini adalah rok terakhir yang ibu saya belikan sebelum beliau meninggal. Beberapa hari yang lalu itu, tanpa sengaja saya yang membuat ini tersangkut dan robek. Saya tidak berani menjahitnya sama sekali karena kurang terampil. Sekarang ibu sudah membantu menjahitnya. Saya merasa seolah-olah ibu saya kembali lagi. sudah ya. Sudah, jangan menangis lagi. Mari kita tidak menangis lagi. Mulai sekarang, kalau bajumu robek, ibu akan menjahitnya untukmu. Iya,
Bu, Anda sedang sibuk sepertinya. Xiao Yu, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dan katakan? Tidak. Tidak. Apa-apa. Terima kasih banyak telah menjahitkan pakaian saya kemarin. Tidak perlu berterima kasih untuk hal sekecil ini. Kita ini sudah seperti satu keluarga. Semua ini hanya bantuan kecil kok. Ini untuk mengeringkan tangan Anda ini. Ini merek yang paling disukai oleh ibu saya sebelum beliau meninggal. Katanya kalau tangan pecah-pecah, cukup dioleskan saja, langsung sembuh seketika. Kemarin saya lihat tangan Anda pecah-pecah, jadi Aku bilang ya, istriku, kenapa kamu selalu mengoleskan barang seperti ini? Siapa orang desa yang tangannya tidak ada bekas luka? Hanya kamu yang manja. Saya ini cuma nenek-nenek dari desa. Tangan saya ini kasar sekali, menggunakan barang semahal ini. Hanya membuang-buang uang. tidak akan membuang-buang uang. Kalau tangan sedang pecah-pecah, harus diolesi sesuatu, tidak peduli dari desa atau kota. Saya pergi untuk bekerja dulu ya. Anda ingat untuk mengoleskannya ya. Kakak Xiao Yu, akhirnya kamu datang juga. Ada masalah besar, semua orang sudah menunggumu. Dokter lain sedang dinas di luar kota, hanya Anda yang bisa menolongnya sekarang. Posisi janin ibu hamil tidak normal. Kita harus segera melakukan operasi caesar. Cepat cari suaminya untuk tanda tangan. Baik, Sini, relax, tarik napas yang dalam. Zhang Yaozu, kondisi istri Anda sangat kritis sekarang, perlu segera dioperasi. Kenapa begitu terburu-buru? Guru spiritual sudah menghitung semuanya. Istri saya harus melahirkan pada pukul 6 sore. Bayi yang lahir. Pukul 6 sore pasti laki-laki. Istri Anda mengalami kesulitan melahirkan yang parah. Sekarang baru pukul 4 sore, jika benar-benar ditunda sampai pukul 6 sore, nyawa ibu dan anak tidak akan bisa diselamatkan. Saya bilang ya, apa yang kamu tahu? Hah? Guru bilang pukul 6 ya pukul 6. Jika dioperasi sekarang juga, bagaimana kalau ternyata anaknya perempuan? Apakah kalian bisa bertanggung jawab atas hal ini? Istri Anda di dalam, nyawanya hampir melayang. Anda masih memikirkan hal-hal seperti ini? Jangan menakut-nakuti saya di sini. Guru spiritual bilang, istri saya beruntung, dia bisa bertahan kok. Saya tidak akan menandatangani ini, jangan harap ada yang bisa menyentuh istri saya. Sudah tanda tangan? Suaminya tidak mau tanda tangan, katanya harus menunggu sampai pukul 6 sore. Dasar kurang ajar sekali. Lakukan operasi segera. Tapi, Tanggung jawabnya, saya yang akan menanggungnya. Dasar dukun berengsek kau. Padahal Master Peramal sudah menghitungnya dengan tepat bahwa jika dibedah tepat pukul 6, pasti akan lahir cucu laki-laki emas. Semua ini salahmu karena ikut campur, kau merusak waktu keberuntunganku, dan mengubah anakku menjadi beban. Saat itu situasinya darurat. Jika tidak segera dioperasi, nyawa ibu dan bayinya bisa melayang. Operasi sesar lebih awal, setidaknya menjamin keselamatan istrimu dan putrimu. Omong kosong. Apa yang kau sebut keselamatan ibu dan anak perempuan? Aku mau keselamatan ibu dan anak laki-laki. Tidak ada harapan. Mau kabur? Jangan harap. Aku membayar peramal itu menghabiskan seluruh hasil 1 tahun penuh dari toko minyak wijenku. Aku peringatkan kau, kau membuat anakku lahir perempuan. Kau harus ganti rugi, itu wajib. Kalau tidak, akan aku tuntut kau sampai bangkrut. Lepaskan. Lepaskan? Kau pasti menggunakan tangan ini untuk melakukan perbuatan jahat ini, kan?
Hari ini juga, aku akan menegakkan keadilan. Lihat cepat. Ada apa? Kenapa dia memukuli dokter? Ada apa? Kenapa dia bisa memperlakukan dokter seperti itu? Keterlaluan. Dasar kurang ajar. Hentikan sekarang juga. Rasakan. Xiao Yu. Kau baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa. Hei, dasar nenek tua kurang ajar. Guru besar itu sudah menghitung dengan jelas, jika dia dikeluarkan pada waktu yang baik, pasti itu adalah anak laki-laki. Kalau bukan karena menantumu ceroboh, membuat sayatan lebih awal, anak laki-laki yang sudah di tanganku, apa bisa hilang begitu saja? Orang ini? Apa dia gila? Ini namanya mencari masalah yang tidak-tidak. Mana ada perhitungan seperti itu? Dia orang yang membuat keributan di kehidupan sebelumnya. Apa aku terlahir kembali? Banyak hal terjadi lebih awal. Dalam kehidupan ini, aku benar-benar harus melindungi menantuku. Guru besar? Omong kosong besar tentang guru. Jika dia benar-benar hebat, kenapa dia masih harus dari tanganmu mencuri sedikit uang ini? Mengapa dia tidak menghitung dirinya sendiri? Kapan dia akan kaya? Aku tidak peduli. Pokoknya, menantumu menghilangkan anakku, harus ganti rugi. Cih. Mau itu anak laki-laki atau anak perempuan? Bukankah itu semua urusan di celana kalian para pria tentang hal kecil itu? Apa hubungannya dengan dokter? Benar sekali. Lihat dirimu. Wajahmu pucat kekuningan, kantung matamu menurun, baru disentuh saja sudah bisa jatuh, jalan saja masih terhuyung-huyung. Terlihat jelas kamu kekurangan energi vital, kan? Menurutku kamu seharusnya mencari dokter pengobatan tradisional Tiongkok untuk memulihkan kesehatanmu dengan baik, agar tidak merepotkan istrimu. Lagi pula, kenapa dengan anak perempuan? Di zaman apa kita sekarang ini? Anak perempuan justru menjadi penghibur orang tua. Bicara yang bagus. Sudah zaman baru, tidak boleh lagi ada pilih kasih anak laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Dokter itu menyelamatkan istrimu dan putrimu, menyelamatkan dari ambang kematian. Tidak berterima kasih saja sudah cukup buruk, kenapa malah membalas kebaikan dengan kejahatan? Benar. Orang macam apa dia ini? Sangat egois. Sungguh sangat egois. Dia juga masih kuno begitu. Kenapa Sungguh. orang ini seperti ini? Dia benar-benar kepala batu. Ini jelas-jelas orang yang keras kepala dengan pemikiran kolot. Sungguh keterlaluan. Kau tunggu saja. Xiao Yu, jangan takut ya. Ada ibu di sini. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Jangan pedulikan dia. Coba sup ayam yang ibu buatkan untukmu. Awas. Xiao Yu, ada apa denganmu? Weidong, Hati-hati. Xiao Yu, ada apa? Weidong, kenapa kamu kemari? Aku ditugaskan atasan untuk pelatihan di RS kalian. Ma, izinkan aku memperkenalkan. Ini Li Weidong, teman lamaku. Dia juga seorang dokter. Selamat siang, Bibi. Oh, halo. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini. Begitu sampai di sini, aku langsung bertemu denganmu. Tepat sekali, aku ada beberapa pertanyaan tentang operasi. Aku ingin meminta saran darimu. Baiklah. Mari kita bicara sambil makan. Ma, Mama pulang duluan saja. Xiao Yu sibuk bekerja setiap hari. Badannya jadi kurus. Aku harus memikirkan cara. Nak, apakah kamu tahu di mana ada tempat untuk jasa penulisan surat? Mama mau menyuruh orang menulis surat apa? Bu, kalian lagi bahas apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu dan Dr. Lee bicara tentang pekerjaan kok lama sekali. Namanya juga pekerjaan. Mana ada yang tidak sibuk? Ayo, kita pulang. Baik. Masuk. Kepala, Anda memanggil saya? Ada perlu apa? Saudari Heji Ayu.
Hari ini saya memanggil kamu untuk memberitahukan bahwa pihak rumah sakit telah memutuskan untuk men-skors kamu. Kepala? Mengapa? Apakah ini karena masalah operasi sesar itu? Lihat saja sendiri. Kepala, siapakah yang menulis ini? Ini fitnah. Kepala, saya dan Dr. Lee itu bersih dari segala tuduhan. Sama sekali tak ada hubungan tak pantas seperti yang tertulis di surat itu. Kakak Xiaoyu kecil, ibu mertuamu sudah menanyakan kepadaku berkali-kali. Katanya, kamu pulang selarut itu setiap hari. Apa benar kamu lembur? Kamu bilang itu ditulis oleh ibu mertuaku, tapi ibu mertuaku tidak bisa membaca. Nak, apa kamu tahu ada tempat jasa penulisan surat? Kamu dan Dr. Lee itu membahas pekerjaan. Kenapa mengobrolnya begitu lama? Selama ini dibilang mertua tak sebaik ibu kandung. Awalnya saya tidak percaya. Namun, kalau dipikirkan sekarang, saya terlalu polos. Kepala, saya mengerti. Xiaoyu, cepat makan selagi belum dingin. Tidak perlu. Mulai sekarang tidak perlu lagi. Mulai sekarang, saya akan tinggal di rumah setiap hari, tidak akan keluar rumah sedikit pun, dan tidak akan berbicara sepatah kata pun dengan pria lain. Masuk. Apa saya terlalu gegabah? Sebenarnya, ibu mertua bukan tipe orang seperti itu. Xiaoyu, Bibi, kenapa Bibi datang kemari? Bibi Xiuzhen, beberapa hari yang lalu menulis surat padaku, memintaku menggali obat-obatan herbal itu, katanya kamu, sibuk sampai larut setiap hari, jadi harus memulihkan diri dengan baik. Apa? Ketua, bisakah saya melihat surat laporan yang memfitnah Xiaoyu? Itu? Silakan lihat. Ketua, bisakah surat ini Anda titipkan pada saya sebentar? Dalam waktu 3 hari, saya pasti akan mencari tahu siapa penulis surat laporan ini dan menghadapinya secara langsung. Baiklah. Terima kasih. Mengapa kertas ini berbau harum? Bau minyak wijen. Siapa yang berjalan? Oh, saya kira siapa? Ternyata, nenek tua pengoceh ini. Kenapa menantu dokter palsumu itu tidak datang bekerja, ya? Oh, apakah dia diskors hanya bisa bersembunyi di rumah seperti pengecut? Masalah skorsing ini, Xiaoyu baru saja menerima pemberitahuannya. Bagaimana dia bisa tahu? Kenapa? Ini bau minyak wijen. Jadi kamu bajingan tak bermoral ini. Kamu yang curang di belakangku, ya? Jangan menyebar rumor di sini. Lepaskan aku, lepaskan. Semuanya. Kemarilah dan nilai dia untukku. Kemarilah dan lihat bajingan ini. Menantu perempuanku. Dia telah menyelamatkan nyawa putri dan menantunya. Sekarang dia malah balik menyerangku. Menulis surat yang memfitnah menantu perempuanku karena berselingkuh. Menantu perempuanku adalah dokter yang bersih dan jujur. Sekarang dia difitnah oleh bajingan ini. Nggak diskors dari pekerjaannya. Aku.
Apa itu, Dokter He? Pantas saja aku tidak bisa membuat janji dengannya akhir-akhir ini. Kakakku mengalami kesulitan melahirkan dan Dokter He yang menyelamatkannya. Dia benar-benar orang baik. Jangan memfitnah orang di sini. Apa kamu punya buktinya? Bukti? Semuanya. Coba cium aroma di tubuhnya ini. Ayo, ciumlah. Apa baunya sama dengan yang ada di kertas ini? Apa sama? Lihat lagi tulisan cakar ayam ini. Goresan ini? Apa ini sama persis? Lihatlah. Benar-benar sama. Betul. Benar-benar sama. Aku beritahu ya. Meskipun aku sudah tua dan tidak bisa membaca, tapi aku tahu yang benar. Menantu perempuanku adalah menantu terbaik di seluruh dunia. Ternyata aku salah sangka terhadap ibu mertua. Aku beritahu ya, hari ini aku harus membawamu ke surat kabar, menemui polisi, untuk membersihkan nama baik menantu perempuanku, dan mendapatkan keadilan. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan harap bisa kabur. Siapa-siapa yang mau kabur. Lepaskan. Lepaskan aku. Xiao Yu? Xiao Yu? Xiao Yu. Akhirnya kamu sadar juga. Ibu, Ini semua salah ibu. Sampai tidak tahu kamu sedang hamil. aku hamil? Kalau begitu bayi ini? Tenang saja. Syukurlah penanganannya cepat. Bayinya sudah berhasil diselamatkan. Saudari He Jiayu, tadi polisi sudah datang dan mengusut tuntas masalah ini. Surat laporan itu memang ulah Zhang Yaozu. Dia sudah ditahan berkat mertuamu yang sangat jeli mengenali minyak wijen dan tulisan tangan itu. Bu? Maafkan aku. Kita ini keluarga. Tidak perlu bicara soal maaf. Namun, kamu melakukan operasi tanpa persetujuan keluarga pasien mengenai hal ini memang melanggar prosedur. Meskipun kamu melakukan hal itu untuk menyelamatkan orang. Begini saja, kandunganmu lemah. Kebetulan sekali kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk istirahat total dan menjaga kandunganmu. Setelah situasi mereda, kamu bisa kembali bekerja. Baiklah. Setelah Chun Seng keluar dan tahu kabar ini, dia pasti akan sangat gembira. Tuan, Pemilik toko, apakah akar Angelica yang aku minta sudah tersedia? maaf Tuan. Saat ini hanya ada Liu Xingzi. Itu bisa melancarkan peredaran darah, tetapi jangan sampai gegabah. Kalau begitu, aku akan datang di lain hari. Kamu harus hati-hati selama waktu ini. Xiao Yu, ini aku. Ada apa? Ini aku. Ini aku. Bibi Fangmu. Bibi Fang, Sudah lama sekali tidak bertemu. Tidak menyangka kamu sebentar lagi jadi ibu. Lihat perutmu ini. Sebentar lagi melahirkan kan? perkiraan tanggal lahirnya sudah dekat. Waktu berlalu cepat sekali ya. Terakhir bertemu denganmu, kamu masih mengikat 2 kuncir kecil. Bibi Fang, bukannya Bibi dan Paman pergi ke selatan untuk berbisnis? Kenapa? Jangan dibahas lagi. Aku sudah bekerja keras dengannya selama hampir 2 tahun. Saatnya sudah mendapatkan sedikit uang, dia malah meninggalkanku dan mencari gadis muda yang 20 tahun lebih muda darinya. Bibi Fang jangan menangis. Hati-hati dengan kesehatan Bibi. Kamu juga tahu, kami menjual rumah untuk pergi ke selatan. Sekarang Bibi Fang tidak punya apa-apa lagi, hanya bisa datang meminta bantuanmu.
Di tempatmu ini enak, roti mantau putihnya cukup, dan ada daging juga. Membiayai Bibi Fang, seharusnya tidak masalah kan? Merawat Bibi Fang, seharusnya tidak masalah kan? Bibi Fang, Besan, menurutmu bagaimana? Saya ingat di kehidupan sebelumnya ketika Xiao Yu meninggal, kesedihan Bibi Fang itu terlihat nyata. Tidak peduli seperti apa orangnya. Setidaknya, dia benar-benar baik pada Xiao Yu. Keluarga Xiao Yu adalah keluarga saya juga. Namun bagaimanapun juga, ini adalah rumah milik Xiao Yu. Berhasil atau tidaknya, harus mendapat persetujuannya. waktu kecil, Bibi sangat sering merawatku. Bagaimana kalau tinggal di sini saja dulu? Baiklah. Kalau begitu, saya pergi membeli perlengkapan mandi dulu. Begitu cepat sudah kembali? Ayo. Ayo, ayo. Permisi, apakah ini rumah Bapak Ujun Seng? Iya. Silakan duduk. Bapak Ujun Seng tiba-tiba jatuh sakit saat menjalani rehabilitasi di penjara. Setelah penyelamatan yang dilakukan, hasilnya tidak berhasil. Beliau meninggal dunia. Tidak. Xiao Yu. Xiao Yu. Kakak Xiao Yu, situasi sekarang sangat berbahaya. Kalian harus mempersiapkan diri. Jika terjadi sesuatu yang darurat, selamatkan ibu, selamatkan menantu perempuanku. Jangan takut, Xiao Yu. Bibi, pikirkan baik-baik. Putramu sudah meninggal. Yang ada di perut Xiao Yu adalah satu-satunya keturunan keluarga Lau Wu. Apa peduli dengan keturunan atau tidak? Xiao Yu menikah di keluarga kami. Dia adalah putri kandungku. Jika aku benar-benar tidak punya kesempatan untuk bertemu cucuku, baik laki-laki ataupun perempuan, itu berarti kami tidak berjodoh. Lagi pula, putraku itu bukan orang baik-baik, tidak ada yang perlu diteruskan. Selama Xiao Yu bisa selamat, itu adalah harapan terbesarku. Kata orang, mertua perempuan tak sebanding ibu kandung. Tapi menurutku, namun Bibi lebih peduli daripada ibu kandung Xiao Yu. Silakan duduk. Bagaimana? Sudah lahir, sudah lahir. Seorang bayi perempuan, ibu dan bayi selamat. Anak perempuan? Anak perempuan? Anak perempuan itu baik? Anak perempuan itu sangat baik. Yang penting selamat. Terima kasih para leluhur sudah menjaga kami. Terima kasih. Besan. Xiao Yu. Ibu? Bagaimana dengan Chuan Sheng? Anak kurang ajar itu tidak mati ya? Haruskah ku beritahu Xiao Yu? Xiao Yu, jangan menangis. Sebenarnya Chun Sheng. Sebenarnya Chun Sheng, ia meninggal dengan cepat. Dia tidak tersiksa. Jangan sedih lagi ya. Ibu. Ini semua salahku. Aku memang buruk. Ini semua karena aku tidak menahannya. Sampai Chun Sheng ditangkap dan tidak sempat diobati. Anak kurang ajar itu. Pasti ia sedang bersenang-senang dengan wanita jalang itu entah di mana.
Menantu sebaik ini, kau tidak menyayanginya, tapi aku menyayanginya. Nak, kamu bodoh. Bagaimana mungkin ini salahmu? Chun Sheng yang tidak pantas untukmu, membuatmu harus seperti ini di usia muda. Mulai sekarang, hanya kita berdua, ibu dan anak yang saling menjaga. Jika kamu bertemu dengan orang yang cocok, ibu sama sekali tidak akan menghalangimu. Tapi sekarang, dengarkan ibu, kamu harus menjaga kesehatanmu dengan sangat baik. Xiao Yu, turuti saja kata mertuamu. Promosi yang kamu tawarkan ini datang di saat yang sangat tepat. Kakakku sedang nifas, dia selalu mengeluhkan rambutnya yang berminyak. Belikan ini untuknya, dia bisa keramas sekarang. Nak, jangan lakukan itu. Ini tidak boleh. Keramas saat nifas akan meninggalkan masalah kesehatan. Ini adalah pelajaran yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nenek, yang nenek katakan itu sudah ketinggalan zaman. Dulu saat masa nifas tidak boleh mencuci rambut karena rambut ibu yang baru melahirkan basah, mudah masuk angin. Tapi sekarang ada alat ini, tinggal dicolokkan listriknya, angin panasnya akan keluar. Setelah keramas, rambut bisa langsung dikeringkan, bersih dan praktis. Memang benar begitu. Xiao Yu memang paling suka bersih-bersih. Saya harus membelikannya satu. Nak, tabung yang mengeluarkan angin panas ini, apakah masih dijual? Datang tepat pada waktunya, Nyonya. Saya sudah menjualnya sepanjang jalan ini, kebetulan hanya tersisa satu ini saja. Berapa harganya? 20. 20? Ini model yang terbaru loh. Saya ambil satu. Ini. Ini. Terima kasih. Aneh, saat nenekmu pergi, bukankah dia membawa kuncinya? Xiao Yu, bukan Bibi yang mau menasihati, kau disuruh minum arak obat tapi kau tidak mau. Sekarang lihatlah, kau melahirkan seorang anak perempuan. Chun Sheng juga sudah tiada. Aku lihat, keluarga kalian ini sudah punah. Rumah dan uang ini tidak mungkin jatuh ke tangan orang luar kan? Kau. Keluarga kalian tidak punya laki-laki lagi kan? Menurut adat lama, harta keluarga ini harus diatur oleh marga. Aku adalah paman buyut kandung dari Chun Sheng. Akulah yang paling berhak untuk menyimpannya. Menyimpan? Aku lihat kau hanya ingin merampasnya. Diam. Kau orang luar, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Betul. Xiao Yu, kami juga melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kau janda, dengan seorang anak tanggungan, kau tak akan bisa mempertahankan harta ini. Omong kosong. Omong kosong. Kakak ipar Xiu Zhen, kedatanganmu tepat sekali. Menantu perempuanmu melahirkan anak perempuan. Sesuai aturan leluhur, semua harta milikmu harus disita. Keluar kau dari sini. Dan kau, pergi. Cepat. Memangnya kenapa dengan anak perempuan? Anak perempuan bukan manusia? Darah yang mengalir pada anak perempuan itu bukan darah keluarga Laowu. Dengar kalian semua baik-baik. Anak perempuanku jauh lebih baik daripada gerombolan orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Para berandal dan penjahat itu 10.000 kali lipat. Kacau. Beraninya kau menghina aturan klan. Cih, aturan klan keluarga mana yang terhormat merebut rumah dari seorang janda dan anak yatim? Aku beritahu kalian, rumah ini milik menantu perempuanku. Bahkan jika penguasa langit datang hari ini, jangan harap kalian bisa mengambilnya. Kau. Pergi kalian, pergi. Tidak tahu diri. Pergi kalian semua. Pergi. Aku beritahu kalian, jika kalian berani mengganggu menantu perempuanku lagi, aku, wanita tua ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku, aku akan menyeret kalian bersama. Cepat duduk. Xiao Yu, jangan khawatir. Jika mereka berani datang dan bicara yang bukan-bukan lagi, aku akan menghadapinya dengan kepalan tanganku. Oh benar, tadi ketika aku di bawah, aku bertemu tukang pos. Katanya ada surat untukmu.
Surat? Untukku? Ya, Ini adalah... Ini, Xiao Yue, apa yang tertulis di surat ini? rumah sakit kami mendapat beberapa kuota studi lanjutan di luar negeri, dan kepala bagian menyuruh kami untuk segera pergi. Bagus sekali. Lebih baik aku tidak pergi saja. Kenapa kesempatan sebagus ini disia-siakan? Bu, jika aku pergi, itu akan memakan waktu 5 tahun. Shuang-Shuang masih sangat kecil. Ini masa-masa ia sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Ada ibu, apa yang kamu takutkan? Bu, ibu sudah berjuang seumur hidup, baru saja punya waktu untuk diri sendiri. Aku tidak bisa meninggalkan anak. Itu sendirian bersamamu. Anak bodoh, ini kan cucu kandungku. Apa maksudmu dengan meninggalkan? Lagi pula, mengurus anak, seharusnya Chun Sheng ikut bertanggung jawab. Dia sudah tiada, kalau aku sebagai nenek tidak membantu, lalu siapa lagi yang akan datang dan membantu? Bu, Sudah, masalah ini sudah diputuskan ya. Setelah selesai masa nifas, kita akan berkemas. Sudah, tolong jangan menangis lagi. Oh iya, lihat apa yang ibu belikan untukmu. ini. Pengering rambut, Dengan adanya ini, kamu sudah bisa keramas lagi. terima kasih banyak, Bu. Melalui pengamatanku selama beberapa hari ini, ternyata ibu mertua Xiao Yue sangat baik padanya. Bagaimana kalau aku tidak memilih hari untuk mengungkapkan kebenarannya? Hari ini mengantar Xiao Yu pergi, jika kita bertemu lagi, itu baru akan terjadi setelah 5 tahun. Berdasarkan ingatan saya sebelum terlahir kembali, daerah ini akan digusur dalam 1 tahun. Setiap keluarga akan mendapatkan 400 juta rupiah. Bibi, apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi. Aku harus membuat rencana untuk masa depan Xiao Yu. Bi, aku sudah bantu cari informasi. Di daerah ini, benar-benar ada satu keluarga yang mau menjual rumah, dan harganya cuma 4 juta rupiah. Benarkah? Nanti setelah bertemu pemilik rumah, kita bicarakan baik-baik, siapa tahu masih bisa ditawar lagi harganya. Bagus, bagus, bagus. Biar saya perkenalkan kalian berdua. Kenapa kamu? Dua orang, ada apa ini? Kukira siapa tadi? Ternyata kau, wanita tua jelek ini, mau beli rumahku? Mimpi. Kenapa tidak bilang kalau dia pemilik rumah? Orang sialan ini, dikasih gratis pun aku tidak mau. Ayo, 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 kita lihat tempat lain saja. Bibi, aku akan berterus terang padamu, di area ini hanya kakak Zhang yang satu-satunya menjual rumah. Di mana lagi kau akan mencari penjual kedua? Baiklah. Berapa harganya? 40 juta. Kakak Zhang, bukankah kita sepakat 20 juta? 20 juta untuk dijual ke orang lain, tapi 40 juta untuk dia, kurang 1 rupiah pun tidak bisa. Mana mungkin aku punya uang sebanyak 40 juta? Besok? Besok pada jam ini, di kantor pendaftaran hak milik, uang tunai diserahkan, dan hak milik dialihkan segera. Terlambat 1 menit pun kau jangan harap bisa menempatinya. Ini tidak cukup. Di mana aku bisa dapatkan uang 40 juta ini? Untuk Zhang Yaozu? Bibi, kau butuh uang ya? Tanyakan padaku saja.
Fang Zi, bukannya kamu bilang, kamu diceraikan suamimu dan tidak dapat apa-apa? Ini, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tante, kalau saya cerita, jangan marahi saya, ya. Memang mantan suami saya. Setelah dapat banyak uang, dia mencampakkan saya. Tapi saya juga bukan orang yang diam saja. Semua pemasok dan pembeli sebelumnya, sayalah yang mengurusnya. Jika dia tidak adil, saya tak perlu loyal. Saya membawa semua sumber daya dan koneksi itu, dan bekerja sendiri. Penghasilan saya lebih besar dari sebelumnya. Maaf ya, Tante. Pada awalnya, saya khawatir Tante tidak akan memperlakukan Xiao Yu dengan baik, makanya saya sengaja berpura-pura miskin untuk menguji Tante. Tapi sekarang saya sudah lihat, Tante memperlakukan Xiao Yu lebih baik daripada saya, bibi kandungnya. Berapapun kekurangannya, biar saya yang bayar. Kamu ini. Bagaimana kalau kita sepakati begini saja? Uang ini anggap saja saya pinjam darimu. Nanti pasti akan saya kembalikan kepadamu. Tidak perlu dikembalikan. Beberapa hari lagi, saya harus kembali ke selatan. Ada pesanan besar. Nanti, setelah saya dapat uang, saya akan kembali untuk menjenguk kalian. Kamu ini anak baik. Oke, nenek tua bau, rumah butut ini buat kamu saja. Saya akan tinggal di apartemen pemandangan sungai. Kamu bilang, kamu mau tinggal di apartemen pemandangan sungai? Katanya kamu mau tinggal di apartemen pemandangan sungai? Betul. Aku membelinya dengan harga yang mahal sekali. Iri saja, sana. 1 tahun lagi, perusahaan di samping apartemen pemandangan sungai akan pindah, dan para pedagang serta sekolah juga ikut pergi. Apartemen pemandangan sungai, yang dulunya sulit didapatkan, akan segera jatuh di bawah harga dasar. Sementara rumah bobrok yang dia bicarakan, dalam 5 tahun ke depan, akan dihancurkan karena perencanaan kota. Aku akan mendapatkan uang ganti rugi sebesar 400 juta rupiah. Tuan pemilik toko, apakah ada danggui? Danggui itu keras. Aku khawatir itu akan menyerang sumber penyakit. Lebih baik coba rendong ini. Pertama-tama itu harus menghilangkan angin dan panas, barulah bisa mengobati sampai ke akarnya. Aku akan datang lagi di lain hari. Uang ganti rugi 400 juta rupiah. Anakku yang brengsek itu tidak beres. Aku harus membuat rencana untuk Xiao Yu. Dengan uang ini, baik itu dia menjalani hidupnya sendiri nanti, atau menikah lagi, akan lebih mudah baginya. Aduh, kita semua sudah pindah ke kota. Menantu perempuanmu belum juga kembali ya? Jangan-jangan, dia di luar negeri, sudah mendapatkan suami asing, dan tidak membutuhkan dirimu yang sudah tua ini lagi? Kau, menantu perempuanku yang berbakti. Lihat, alat pengukur gula darah yang baru saja dia belikan untukku. Katanya diimpor dari luar negeri. Dan ada patennya loh. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas dukungan menantu ibumu. Xiao Yu. Mama, aku pulang. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Dia benar-benar kembali. Dia sungguh pulang. Bibi 3, terima kasih kepada menantu Anda yang telah mendukung produk perusahaan kami. Alat tes gula darah yang ada di tangan Anda kebetulan dikembangkan oleh tim saya. Apa? Kamu yang mengembangkannya? Benar. Selama bertahun-tahun di luar negeri, saya belajar siang dan malam, dan akhirnya berhasil mengembangkan produk ini. Mama, ini semua berkat bantuan Mama mengasuh anakku. Tanpa dukungan Mama, aku tidak akan seperti sekarang ini. Mama, selama ini aku mendapatkan saham berdasarkan keahlianku. Aku sudah mentransfer sebagiannya atas nama Mama. Mari. Mulai sekarang, Mama bisa mendapatkan dividen setiap tahun. Siapapun yang membeli produk perusahaan kami, itu berarti
Mereka sedang memberi uang kepada Mama. Nyonya He, Aku kenal orang ini. Dia adalah manajer gedung Baihuo. Nyonya He, barang yang Anda pesan di toko kami sudah tiba. Mari saya verifikasi dengan Anda. Terima kasih atas bantuannya. Baik. Nyonya He memesan sebuah mesin cuci impor dari Amerika Serikat, 1 unit lemari es buatan Jerman, 1 penanak nasi, dan 1 televisi berwarna. Ini semua barang yang Anda pesan. Jika tidak ada yang salah, saya akan mengirimkannya ke rumah Anda. Baik, terima kasih atas kerja keras Anda. Bertahun-tahun pergi ke luar negeri, dia tidak belajar apa-apa. Hanya tahu memamerkan barang-barang materialistis ini. Vulgar. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan putra saya? Putra saya baru saja diterima di lembaga penelitian dan langsung menjadi murid utama doktor lulusan luar negeri. Di masa depan, tentu saja dia akan berkontribusi pada negara. Bu, saya tidak akan makan siang di rumah. Kepala lembaga kami akan datang untuk inspeksi siang ini. Saya harus segera pergi untuk membersihkan. Bapak Kepala, mengapa Anda ada di sini? Tidak mungkin. Apa kamu bukan dokter? Bu, kurangi bicara. Dr. He ini karena selama kuliah di luar negeri, prestasinya menonjol, maka dia ditugaskan di Institut Penelitian. Dia meneliti kasus-kasus yang sangat sulit. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mana aku tahu kalau dia menantu perempuannya Bibi Susan? Xiao Wei, pekerjaan itu tidak ada yang rendah ataupun tinggi. Para peneliti di kantor kami sangat berterima kasih atas dukungan logistik yang kamu berikan kepada kami. Namun, tentang murid utama dari seorang dokter lulusan luar negeri ini, perkataan yang seperti itu sebaiknya jangan diucapkan lagi nanti. Apa? Bu, kamu masih membual di luar sana bahwa aku murid utama kepala kantor He? Aku hanya tukang bersih-bersih. Sudahlah. Ayo pergi. Hari ini, apakah ada Danggui? Ada. Mau berapa banyak? Semuanya. Cepat. Duduklah di sofa sebentar. Aku akan menjemput Shuang-Shuang dari rumah tetangga. Shuang-Shuang, ini ibumu. Panggil ibu dong. Ibu. Ya? Ibu ajak kamu turun, beli permen mau? Asyik. Ayo. Kalian tunggu saja pembalasanku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Bu, Xiaoyu. Chunsheng? Kau? Bukankah kau? Anak durhaka ini, kenapa dia kembali saat seperti ini? Jangan-jangan dia tahu, menantu perempuanku sukses, dan ingin datang untuk membagi-bagi harta? Xiaoyu, dengarkan penjelasanku. Chunsheng. Perempuan ini adalah wanita yang kulihat di masa hidupku sebelumnya, si penggoda itu. Chunsheng. Wanita ini adalah rubah betina yang kulihat di kehidupan masa laluku. Bagus. Dia bahkan membawa rubah betina itu ke depan menantuku untuk berlagak sombong. Ya, lihat saja. Aku akan menghajar kalian berdua habis-habisan. Anda pasti kakak ipar Xiaoyu, ya? Cantik sekali.
Chun Sheng selalu memuji Anda di depan suamiku dan aku. Wu Chunsheng, jika kau masih menganggapku ibumu, jelaskan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Bibi, tenanglah. Sebenarnya, masalah Chun Sheng memalsukan kematiannya adalah rencana yang kami buat. Kebenarannya adalah, rekan Chun Sheng, karena prestasinya yang luar biasa, terpilih sebagai peneliti untuk belajar di luar negeri. Namun, karena rencana ini harus dirahasiakan, kami terpaksa mencari alasan bahwa ia tidak sengaja melukai preman dan masuk penjara. Awalnya, kami ingin mengirim preman kecil untuk mencari masalah dengan kakak ipar, tapi kami semua merasa melibatkan kakak ipar itu tidak aman. Jadi, aku mengajukan diri. Oh, ternyata begitu. Setelah Chun Sheng tamat, ia pun kembali ke negara. Ia berencana mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada para siswa generasi berikutnya. Namun, negara musuh tidak ingin kami menyampaikan pengetahuan maju ini kepada anak-anak kami. Jadi mereka melancarkan pembunuhan yang tiada henti terhadap Chun Sheng. Makanya, satu-satunya jalan aku harus masukkan kematianku. Lalu, aku berpura-pura menjadi suami istri dengan rekan Zhou Ling, menggunakan identitas baru untuk membalas dendam. Sekarang pembunuh sudah ditangkap dan bahaya sudah berakhir. Chun Sheng akhirnya bisa kembali ke identitas aslinya. Organisasi bahkan memberinya medali jasa loh. Oh, jadi begitu. Ternyata seperti itu. Bu? Ada apa? Tidak benar. Lalu bagaimana dengan dia yang berbohong padaku bahwa Xiao Yu tidak memberikan mahar? Apa maksudnya itu? Itu tidak benar. Dia membohongiku bahwa Xiao Yu tidak memberikan mahar. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Oh ya, ini adalah uang untuk biaya pengobatan yang dipinjamkan kepadaku saat suamiku terluka oleh Chun Sheng. Sekarang saatnya aku mengembalikannya kepada kalian. Dulu, ternyata aku telah salah menyalahkan anakku. Anakku, kau benar-benar menderita karenanya. Demi negara kita? Penderitaan apa ini namanya? Xiao Yu, maafkan aku. Saat itu aku fokus menyelamatkan orang, dan aku tidak memberitahu ibuku bahwa kau telah memberikan mahar. Sehingga kau harus bersedih sendirian begitu lama. Meskipun Chun Sheng pergi untuk melakukan tugas besar, tapi dia memang mengecewakan Xiao Yu. Jika Xiao Yu ingin bercerai, aku tidak akan menghalanginya. Dan akan tetap menganggapnya seperti putriku sendiri. Xiao Yu, jangan menangis. Jika kau tidak ingin bersamaku lagi, maka aku... Dasar bodoh. Perasaanku padamu, sama seperti harapan untuk bangsa kita, tidak akan padam meskipun terbakar api. Dan akan tumbuh lagi oleh angin musim semi. Mama, aku tahu cara melafalkan puisi ini. Nanti, mintalah ayahmu mengajarimu lebih banyak. Dia adalah pelajar yang cerdas loh.